Anaknya mau sekolah, bininya mau masak beli beras, sanggup pula kau menawar begitu. Sementara kalau kau makan di rumah makan yang mewah yang mahal, begitu duitmu dibalikkan orang 50.000, sisanya 50, ambil aja. Sambil menunjukkan cincin, ambil aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan malam? Sudah mandi? Alhamdulillahi Rabbil. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Harga pupuk naik, harga sawit turun, minyak payah, laki dilarikan pelakor. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Dai Kamtibnas, pimpinan Pondok Pesantren Jabal Nur, para alim, para ulama, para kiai, hadratul muhtaramin wal mukarramin, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, bapak ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin, belum semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itu kenapa ada layar tancap di sana? Masih acara kita juga? Masya Allah, besar-besar TV di sini ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang perempuan namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah ditugaskan menjaga Aminah yang sedang hamil tua. Suwaibah ini budak. Tahu bapak ibu budak? Bukan budak kecil dari Bengkalis. Budak itu maksudnya hamba sahaya. Budak, kau jaga adik iparku yang sedang hamil tua. Nanti kalau anaknya lahir, kau kasih berita sampai ke rumah. Siap? Kata budaknya, siap. Lahirlah anak Aminah. Datanglah Suwaibah melapor ke tuannya, wahai tuanku, Aminah sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan kubur hidup-hidup, buat malu saja. Laki-laki tuanku. Alhamdulillah. Saking senangnya hatiku, maka pada malam hari ini engkau aku bebaskan, kau tak lagi jadi budak. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, dia bersedekah membebaskan seorang budak. Budak itu harganya sekarang, kalau hidup, kalau masih ada perbudakan di dunia ini, harga budak satu orang lebih mahal dari onta. Jadi kalau onta harganya sekitar 50 juta sampai 70, maka harga budak lebih kurang 100 juta. Pertanyaannya, siapakah yang bersedekah 100 juta pada malam lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang bersedekah 100 juta pada malam Nabi lahir adalah tuannya si Suwaibah, namanya Abu Lahab. Tahu bapak ibu Abu Lahab? Tabbat syada Abi Lahabiu. Abu Lahab malam maulid Nabi, saat Nabi lahir, membebaskan budaknya Suwaibah. Malam ini kau kubebaskan, tak lagi jadi budak. 100 juta.
Jadi kalau malam ini ada orang bersedekah 100 juta, itu baru selevel dengan Abu. Kok tiba-tiba Ustadz ingat sedekah? Itu ada kotak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Coba hitung isi kotak. Kalau sampai 100 juta baru selevel dengan Abu Lahab. Itulah mengapa Abu Lahab itu azabnya setiap hari Senin diringankan. Kenapa? Karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah masyarakat Jamblay apa? Jambai. Apakah masyarakat Jambai senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad? Mana buktinya? Buktinya apa? Bukti orang Jambai ini senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Belum bulan Maulid sudah dibuatnya Maulid. Masih bulan apa ini sekarang? Ini sekarang bulan apa? Bulan September. Bulan Safar ini sekarang. Bulan apa ini? Bulan Safar. Belum masuk Rabiul Awal. Tapi orang Jambai sudah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukti kecintaannya malam ini ibu-ibu datang padahal sinetron kesayangan sedang main. Bapak polisi sibuk dengan urusannya, tapi malam ini mereka datang. Para buya, para kiai, para alim, para ulama datang pada malam hari ini. Mereka semua ikut senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang tak senang dengan Maulid, itu lebih parah daripada Abu. Kan kata saya, ibu yang bilang. Ibu-ibu pun menyambutlah tadi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Alhamdulillah di Jambai masih ada grup nasyid pakai seragam merah. Kenapa dipakai warna merah? Biar supaya sedekahnya 100.000. Karena kalau pakai tudung hijau 20.000, kalau abu-abu 2.000. Mohon maaf ibu jangan tersinggung. Kalau di kampung itu masih ada grup nasyid, masih ada grup solawat, masih ada grup hadrah, masih ada grup marhaban, berbahagialah saat akikah anak diundang ibu. Apa nama grupnya bu? Al-Ikhlas. Macam nama masjid. Acara akikah anak menyanyi ibu-ibu. Acara mengayun anak menyanyi ibu-ibu. Acara walimah nikah menyanyi ibu-ibu. Ibu mesti terus bernyanyi bu. Kalau tidak nanti ibu digantikan oleh keyboard tunggal. Tahu sendirilah kalau keyboard tunggal, pentasnya tinggi, roknya pendek. Yang menonton atuk-atuk di bawah. Jadi saya kasih ibu spirit semangat. Ibu terus bersemangat sampai pensiun. Latih adik-adik, anak-anak kita.
Bagaimana ibu-ibu grup Nasyid Al-Ikhlas? Semangat. Mantap, mainkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tema kita pada malam hari ini adalah menggapai hikmah di balik musibah. Hikmah ini tak usah kita bahas lagi karena dia udah nikah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kamu semuanya aku uji dengan berbagai macam ujian. Ujian yang pertama adalah khauf. Khauf artinya takut, cemas, galau. Yang sekolah takut tak naik kelas, yang sudah kuliah takut tak lulus, yang sudah lulus takut tak kerja, yang sudah kerja takut tak naik pangkat, yang sudah naik pangkat takut tak bisa ngumpul duit, yang sudah ngumpul duit takut tak bisa nikah, yang udah nikah takut tak punya anak, yang sudah punya anak takut tak punya cucu. Hidup ini akan terus takut, 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 takut. Orang yang takut darah tingginya naik, jantung koroner naik, gula darah naik, akhirnya mati. Terus, takut terus. Ada durian, takut. Ada kepiting, takut. Ada udang, takut. Mati aja lah. Ustadz, ada yang Ustadz takutkan? Tak ada takut saya sama apapun. Dikasih orang kepiting, habis. Dikasih orang santan durian, 2 piring hari ini. Dikasih orang ikan besar, selesai. Kita habiskan takut kita hanya kepada Allah Subhanahu. Tapi jangan gara-gara ini besok ibu tak pakai helm, ditangkap sama Pak polisi. Mana helm? Kita hanya takut pada Allah. Kata Pak polisi, memang ibu aja yang datang pengajian tadi malam. Aku pun ada juga di situ. Memang ibu takut sama Allah, aku pun takut juga. Rupanya takut aku menilang ibu. Jangan terlalu takut ibu. Takut cemas, takut mati, takut segala macam. Bangkitkan semangatmu, katakan la ilaha. La ini jitama'atil ummatu. Berkumpul semua umat di manusia ini, mau mencelakakanmu, mau menyantetmu, mau membunuhmu, mau menculikmu. Kalau tidak, kata Allah, tidak akan terjadi. Betul? Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Jangan nanti lewat di duri, lampu merah, lewat aja. Ustaznya, prit, kenapa kau lewat? Kalau tak mati, kata Allah, tidak mati. Kata Pak polisi, memang tak mati, tapi kok kutangkap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ketakutan inilah yang membuat orang menjadi buat dosa. Ustadz Somad, jilbab saya panjang, baju saya panjang, tapi kata mama, nanti kalau jilbab kau panjang, baju kau panjang, kau tak laku nak. Anaknya sudah tak takut, emaknya pula takut. Kata mak, apa kata makmu? Kata mama, kalau jilbabmu panjang, bajumu panjang, nanti kau tak laku, kau jadi gadis tua. Terus apa kata makmu? Pacaran aja nak. Tapi kata Ustadz Somad, berdosa mah. Dosanya biar mama yang nanggung. Mak celako. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, setiap kamu akan dituntut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kenakalan remaja, bukan kenakalan anak muda, tapi kenakalan orang. Alhamdulillah di apa tadi? Di Jambai sudah tak ada orang tua yang begini. Memang dulu pernah ada tapi udah mati dah. Ada pun yang ini baik semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan takut ibu. Jangan takut tentang hidup. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa orang korupsi? Kenapa orang menipu? Kenapa orang main timbangan sawit? Karena takut. Timbangannya ini apapun naik ke situ tetap 50 kilo.
Baik janjang kecil maupun yang besar, Abdul Somad pun duduk situ tetap 50 kilo. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang main timbangan. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun, kalau dia menimbang, kalau dia membeli, dia mau penuh. Kalau dia yang membeli ikan di pasar kurang satu mata, baca Yasin tak nampak, tapi timbangan di pasar tajam. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau dia yang menimbangkan barang orang curang, tipu, bohong, nauzubillah. Alhamdulillah di Jambai sudah tak ada lagi. Dulu pernah ada tapi udah mati dimakan cacing tanah semuanya. Ini yang hidup nih sekarang, ini yang tinggal yang baik-baiknya aja semua. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian yang pertama adalah takut, takut, takut. Orang kalau dia terlalu takut dengan dunia ini, dia tidak pernah akan merasakan nikmatnya hidup. Mau makan takut gemuk, mau puasa takut kurus. Kita kalau kita pikirkan cakap orang, dunia ini tidak susah, dunia ini tidak sulit. Yang susah, sulit, ribet, jelimet, payah memikirkan cakap orang. Betul? Macam saya nih, kurus. Apa kata orang? Kasihan Ustaz Somad tak makan. Gemuk kita. Apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Capek kita mikirin orang. Capek deh. Yang penting benar kata Allah, yang penting benar kata Rasulullah. Semua orang mengatakan kita salah. Kalau benar kata Allah, yang kita pakai cakap orang apa kata Allah? Jadi jangan takut menjalani hidup. Pesankan ke anak-anak ibu, jangan kau takut. Anak muda mau minang anak gadis ditolak, cinta ditolak, dukun. Gara-gara apa? Takut tak jodoh. Ibu-ibu pakai pelet ke dukun, takut lakinya diambil orang. Padahal tak ada orang mau ngambil lakunya, kurus kering kerontang. Apa yang mau diambilnya? Ibu aja yang ketakutan. Ibu-ibu yang di sini alhamdulillah tidak takut lagi. Betul kan, Bu? Awas. Sempat hilang abang tuh nanti di kebun sawit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf. Kamu akan kami uji dengan rasa takut, cemas, galau, gundah gulana. Maka tidak ada yang bisa mengobati hati yang galau, yang takut, yang cemas, kecuali banyak berzikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Wahai engkau yang punya jabatan, takut jabatanmu turun, lahul mulku, Allah yang punya jabatan. Wahai engkau yang saat ini dipuji-puji orang, takut nanti kau tak dipuji orang, ingat Allah yang punya pujian, walahul hamdu, yang hari ini hidup takut mati, yuhyi. Berapa banyak orang yang diponis mati sampai sekarang tak mati-mati. Bapak kalau tidak mau operasi 3 bulan lagi mati, sudah 3 tahun tak mati-mati. Malah yang nyuruh operasi itu mati duluan. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Itu ditanamkan ke dalam hati kita untuk mengusir rasa takut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi jangan pula gara-gara begini besok subuh begitu, la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Apanya Pak Imam itu? Ada pula orang selesai sholat tak dibacanya zikir ini betul-betul, asal keluar aja dari mulut. Qadir, Qadir, Qadir. Apa yang kau baca tadi? Kenapa Qadir? Rupanya nama lakinya Abdul Qadir. Mohon maaf Pak Qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Anak mau berangkat sekolah jauh takut, anak mau sekolah ke Pekanbaru khawatir, anak mau berangkat ke Mesir cemas, anak mau ke pondok pesantren ngeri. Kau letaklah anak di celah ketiak, mati dia kena ketiak.
terbanglah kau sejauh mata memandang anakku. Di hari petang kau akan kembali pulang membeda, membesarkan, membina kampung halaman Jambai. Betul? Allahu Akbar. Kalau ada rasa cemas, rasa khawatir dalam hati kita untuk mengusir setannya, Allahu Akbar. Kalau ada kawan mengantuk di sebelah, Allahu Akbar. Kalau besok suami tak sholat subuh, Allahu Akbar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hebatnya ibu-ibu di Jambai. Pak polisi pun disuruhnya minggir. Minggir sedikit Pak gitu. Luar biasa ibu-ibu. Gara-gara saya bilang jangan takut, akhirnya Pak polisi pun dia tak takut. Mohon maaf Pak polisi, ini bahaya ceramah Ustaz Somad. Apa kabar bapak-bapak semua, sehat? Pendekar-pendekar ketakutan minggir semua. Padahal mestinya mereka kan menjaga di sini nih, kan? Tapi kan emak-emak radikal takut minggir semua. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, penyakit yang paling mengerikan adalah rasa takut yang tidak pada tempatnya. Takut itu hanya kepada Allah. Tanamkan rasa takutmu kepada Allah, sehingga tak ada takutmu kepada makhluk satupun. Tapi kalau takut dikit, orang kalau terlalu takut menengok pucuk pisang macam pocong. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kata setan, aku tak di situ. Aku di sini bodoh. Pucuk pisang pula dibacakannya ayat kursi. Orang kalau terlalu takut, terlalu cemas, habiskan takutmu kepada Allah, sehingga tak tersisa lagi sedikit pun di kepalamu kepada makhluk. Takut tak makan. Anak kau sekolah di mana? Anak saya sekolah fakultas hukum, akan jadi pengacara, gajinya per jam 100 juta. Wow. Anak kau di mana? Anak saya sekarang pejabat hebat. Anak kau di mana? Anak saya di pesantren. Apa? Di pesantren, nanti makan apa? Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sengaja dibuat Allah otak itu di atas, lambung itu di bawah, biar supaya jangan mikir makan. Kalau sikit-sikit kau pikir makan, nanti makan apa? Nanti pesantren makan apa? Kalau kau belajar agama makan apa? Kalau kau nikah sama SAG makan apa? Berarti otak kau sama lambung dekat, namanya otak udang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini rasa takut ini mesti dikelola dengan baik. Itulah makanya khotib kalau hari Jumat naik ke atas mimbar, apa kata khotib? Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah wahai jamaah. Wahai jamaah laki-laki hari Jumat, takutlah kamu kepada Allah, jangan takut sama bini. Kalau ibu masih merepet 24 jam, abang sedang di mana, pulang sama siapa, jalan sama siapa, itu artinya bapak bersyukur, karena ibu inilah yang menjaga bapak supaya tetap takut kepada Allah. Ibu siap merepet? Lanjutkan. Tapi kalau repetnya hanya masalah dunia, aku sudah nikah sama lama sama kau bang, tapi rumah belum kau buatkan. Mobil mana tetangga kita emasnya sudah sebesar ban Vespa. Aku masih juga 3 gram itu bunda hampir putus. Bapak kalau ibu ini masih merepet, ibu bapak di mana, pulang jam berapa, uang kemana aja, bersyukurlah pak, bersabarlah pak. Insya Allah bapak yang sudah terlalu banyak kena repet ini nanti tidak kena azab kubur lagi. Pas ditanya sama malaikat mungkar nakir, gimana kita azab ini? Nggak usah, dia udah azab kali. Ini kita lewatkan aja. Kasihan kali aku nengok mukanya udah. Azab kali ini udah. Udah kita lewatkan aja. Hebat azab kita, lebih hebat azab orang di rumahnya itu lagi. Tapi orang macam ini tak ada di Jambai. Dulu pernah ada tapi udah mati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Saya ceramah tidak boleh keluar dari tema, menggapai hikmah di balik musik. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji kamu dengan rasa takut. Yang kedua, lapar. Ada masanya kita lapar. Ustaz lapar, saya udah makan dah. Lapar karena tidak bisa makan. Lapar karena tidak bisa makan. Padahal makanan itu ada. Pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Akhirnya masuk ke rumah sakit, diperiksa sama dokter. Begitu dicek, bapak kena penyakit lambung karena banyak kena asam lambung akibat tidak makan karena terlalu sibuk cari makan. Aneh memang manusia ini. Berangkat pagi sebelum subuh, kena macet di jalan, sampai di kantor kena marah atasan, di jalan robos lampu merah kena tilang, hati cemas, jantung tak normal, tagihan datang, rumah kredit, mobil kredit, panci kredit, mesin cuci kredit. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma satu, bini. Itu pun karena kata Pak Kua tak boleh kredit. Ditanya, Pak Kua boleh kredit? Tunai. Apalah gunanya hidup ini lagi tak bisa dinikmati? Kaya, rumah besar, mobil mewah, duit banyak, pergi ke restoran, semua makanan ada, rendang ada, dendeng ada, gulai ada, santan ada, cumi ada, kepiting ada, udang ada. Begitu datang pelayannya, Bapak semua makan sudah siap, makanan saya belum datang. Sudah Pak, belum. Sudah Pak, belum. Yang belum apa Pak? Ada satu yang belum datang. Apa dia? Rebus kentang nggak pakai garam. Mohon yang makan rebus kentang nggak pakai garam jangan tersinggung. Karena Abdul Somad tak tahu siapa yang makan itu di sini. Dulu memang pernah ada tapi udah mati. Mendengar ceramah saya rumusnya cuma satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang dengar ceramah saya tersinggung, pulang mati. Saya orangnya tak pandai menyinggung perasaan orang. Saya ngomong apa yang ada di kepala saya lepas. Saya ceramah nggak ada pakai jaim-jaim. Kalau jaim-jaim tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ustaz apa robot? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta. Tetangga kita sudah rumah baru bang, tetangga kita sudah mobil baru bang, tetangga kita sudah emas baru bang, tetangga kita sudah cincin baru bang. Abang tuh diam aja. Lama-lama memang dia rumah baru, cincin baru, tapi bininya baru juga. Mau kau kustel macam itu? Tidaklah. Boleh jadi yang kau minta itu tidak diberikan Allah. Sama macam anak kecil umur 5 tahun minta pisau. Mak, minta pisau, mak, minta pisau. Ibu kasih apa tidak? Kenapa tak ibu kasih? Apakah kan ibu sayang apa tak sayang? Karena sayang itulah tak ibu kasih. Karena kalau ibu kasih anak umur 5 tahun pisau, bukan dipotongnya cabai, bukan dipotongnya kentang, bapak di kamar itu dipotongnya. Begitu juga lah dengan orang yang minta macam-macam. Allah kasih ke kita bukan yang kita mau, tapi Allah kasih ke kita yang Allah mau. Yang terjadi itu mau kita apa mau Allah? Yang terjadi itu mau Allah. Kan sering ibu ngomong gitu sama anak ibu, sebetulnya pacar mama dulu ganteng, kenapa ayah ini jadi pak? Itulah mau Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal, kurang harta.
Tidur itu di tempat tidur apa di mata? Kasurnya tebal, di hotel bintang 5, di tengah kota metropolitan, jam 2 malam tak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Orang kaya tak bisa tidur, orang punya mobil mewah tak bisa tidur. Kita jangankan di atas tempat tidur, di atas lantai masjid tak pakai karpet mendengar ceramah tuh tidur. Begitu selesai ceramah, demikianlah tausiah ini saya sampaikan, langsung terbangun. Hah? Berbisik pula tuh, pendek kali ceramah. Ilaha illallah, mau aku letukkan aja rasanya mikrofon. Wa naqsim minal amwal. Yang penting rezeki ini barokah. Abang, udah ku dengar ceramah Ustaz Somad tadi malam. Tak penting banyak bang, yang penting barokah. Asal abang bawa sehari 1 miliar cukup lah bang. Berapa banyak orang yang gajinya 1 bulan 50 juta, tetangganya di samping 5 juta, anaknya bisa kuliah, istrinya bisa umroh, rumah pelan-pelan terbangun, kendaraan tetap ada, rezeki barokah. Yang satu lagi 1 bulan 300 juta, 3 malam habis. Sarapan pagi sabu-sabu. Tahulah satu sabu-sabu 1 gramnya berapa. Siapa yang tahu harganya? Tengok Pak Polisi, berarti beli dia tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa anakmu? Anakku tak banyak, yang penting barokah. Berapa hartamu? Hartaku tak banyak, yang penting barokah. Makanya kita kalau jumpa sama orang yang kita doakan itu barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan, yang diminta itu barokahnya. Allahumma barik. Nikah, yang diminta itu barokahnya. Barakallah lakum wa barakalaikum. Itulah gara-gara masuk tadi dikasih Pak Sohibul Bait tuh makanannya luar biasa. Pertama pokoknya makannya seram-seram semua. Pertama begitu masuk durian. Apa tak seram? Habis itu buah naga. Enak-enak semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal. Kamu diuji dengan kurang harta. Wasamarat. Kekurangan buah-buahan paceklik masa berkepanjangan. Ini kalau nggak salah habis hujan tadi nih. Hujan. Saya tahu, cuma pura-pura nanya aja. Dari mana Ustaz tahu hujan? Karpet nih lembab. Wal anfus wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, sakit. Kalau ada di antara saudaraku yang sakit malam ini, mudah-mudahan disembuhkan Allah. Yang masih sehat walafiat, jangan lupa jaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal. Kalau mau tahu rasanya sehat itu mahal, sering-seringlah datang ke rumah sakit. Masuk ke dalam satu ruangan, ada tabung sebesar kulkas, darah disedot keluar, dicuci gara-gara gagal ginjal. Maka jaga, jangan banyak makan garam, mesti banyak minum air putih, mesti rajin olahraga. Masuk ke ruang satu lagi, tertulis di atas ICU. Arti ICU, I see you, you don't see me. Ambo bisa mencari awaang, sampean ora iso, ora ketok aku. Aku bisa menengok kau, kau tak bisa menengok aku. Mata terpejam, yang didengar suara di dalam hanya sunyi, sepi, tak ada apa-apa. Yang ada tit 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 tit. Habis. Siapapun bisa mengalami itu. Terbujur kaku di ruang ICU, kawan tak ada, ternyata kawan tertawa banyak. Tapi kawan bersedih di ruangan itu.
Yang datang kawan main gaple banyak, kawan pesta sabu banyak, kawan pesta narkoba banyak, kawan tertawa banyak. Yang berada di ruang ICU hanya istri sejati bidadari surga. Dialah yang datang menyuapkan bubur ayam. Makan ya bang? Sabar bang, si abang pun meleleh air mata. Apa yang abang tangiskan? Nanti kalau abang mati kau nikah sama brownies ya. Sabar bang, sabar bang, sabar ya bang. Penderitaan abang ini tak lama lagi, tak sampai hari Jumat selesai nih bang. Sayup-sayup terdengar suara azan dari masjid menara, masuk ke ruang ICU, menembus celah-celah jendela. Hayya 'alas salah. Mau nangis deh. Abang kenapa menangis? Mau sholat deh. Untunglah ibu tadi baik. Sabar ya bang. Coba kalau ibu dia baik, dulu waktu sehat tak sembahyang, mampus kau kan. Untunglah ibu nih baik, disuapkannya pelan-pelan. Abang pintar. Coba kalau ibu nih tak baik, dulu sombong kali, makan. Dulu memang ada di sini yang gitu, tapi sudah mah. Ini yang hadir nih solihah semua, bidadari surga semua. Maksud saya kalau ada yang macam itu segera berubahlah kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal anfus, mati, sakit. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah, langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Salaman, cium tangan. Abang pergi dulu ya Adinda. Boleh jadi itu salaman yang terakhir, Bu. Ngapain salaman-salaman? Besok kan ada lagi. Siapa yakin dia besok masih hidup? Jangan-jangan malaikat maut sudah dikandis. Kalau pagi bersalaman, anggaplah itu salaman yang terakhir. Karena kita tak tahu entah kapan ajal tiba. Sampai masanya, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, kematian datang. Waktu mau tidur tadi malam dia masih ketawa Pak Ustadz, masih bersenda gurau Pak Ustadz. Tiba-tiba pas saya bangunkan subuh, sholat bang, dingin macam es batu Pak Ustadz. Rupanya kata dokter sudah mati jam 3 malam tadi. Malaikat maut tak ada pula membanguni saya, ini yang cabut-cabut aja langsung. Kalau abang tuh masih hidup malam ini, mudah-mudahan umurnya panjang. Kalau abang itu malam ini belum terbuka pintu hidayah, doakan supaya terbuka pintu hidayah untuk dia. Sudah capek aku mendoakan pintu hidayah tak juga terbuka, mudah-mudahan terbuka pintu liang lahat. Saya mancing aja. Pas saya bilang terbuka pintu liang lahat, satu pun tak ada yang menyebutkan amin. Begitulah cinta mereka kepada kau Pak, walaupun kau tak datang malam ini Pak. Kenapa Ustaz tunjuk ke kamera? Mereka kan tak ada malam ini di sini, tapi dia nonton. Aku nih kata dia. Ustaz Somad, ya Bu. Laki saya tak sembahyang Bu. Loh, kok bisa ibu nikah sama dia? Saya pun dulu tak sembahyang juga. Oh, berarti kalian sama-sama setan. Iya, patutlah berjodoh. Tapi akhirnya aku dengar ceramah Ustadz di YouTube itu, taubat aku sekarang Pak Ustadz. Lakiku belum juga sembahyang Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Tolong nasihat dia Pak Ustadz. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, azan bersaut-sautan di masjid dia tak mau datang, faqad kafara jiharo, kafirlah dia secara nyata. Mudah-mudahan ditontonnya film. Potong 1 menit, kirimkan ke Instagram, uploadkan ke Facebook. Ustadz emangnya punya Instagram? Itulah Instagramku yang followernya 7 juta itu. Itulah kalian, belum juga follow lagi. Follow lah. Apalah guna Instagram Ustadz Somad ini? Isinya ku tengok jual cendol, isinya ku tengok jual gula merah, isinya ku tengok jual bolu, isinya ku tengok jual batik sakai. Kalau Tuhan memasang genteng, jangan jatuh nanti jadi bangkai. Kenapa Ustadz nampak ganteng? Karena malam ini pakai batik sakai.
Itulah dia. Mana batik Sakai itu, Pak? Inilah yang kupakai ini, ha. Tak kalian tengok rumah Sakai ini, ha. Ini batik Sakai, produk asli masyarakat Jambai. Dapatkan sekarang juga, hubungi nomor kontak berikut ini. Walaupun berapa jatah saya belum lagi ada kesepakatan, tapi saya endorse sajalah dulu biar senang ibu-ibu nih. Tujuannya supaya apa? Supaya selesai pembangunan musola Al-Muttaqin. Tengoklah masjid cantik luar biasa. Saya heran kenapa lah dibuat orang nih pengajian di luar masjid. Kenapa tak masuk ke dalam masjid? Rupanya dalamnya kecil kali. Entah orang nih banyak, atau jamaah nih terlalu besar, atau masjid ini terlalu kecil, wallahu a'lam. Yang jelas kita tengok subuh besok. Bisa subuh besok tiba-tiba masjidnya jadi besar, orangnya tak ada. Tapi insya Allah saya husnuzon, ini dibuat di luar karena memang jamaah Jambai ini suka dengan pengajian-pengajian, betul? Bahkan di luar pagar sana jauh dipasangkan layar, bahkan sampai ke ujung sana tak lagi nampak, tak kemana-mana. Ini belakangnya apa? Ini sungai apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, susah melarat, wal anfus, sakit mati, was samarat, kurang buah-buahan, paceklik, hujan tak turun-turun. Alhamdulillah sudah sering hujan turun sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan banyaknya hujan maka sawit. Ini sawit apa karet? Kebetulan masyarakat itu bertanam sawit, selalu minta hujan. Imamnya pula tanam karet. Akhirnya jamaah tuh kalau imam berdoa tak ada yang mengaminkan. Kau kenapa tak kau aminkan? Dia takut hujan, kami minta hujan. Masalah hujan tak hujan itu semuanya jadi rahmat. Karena ada masanya hujan itu justru menjadi laknat, menjadi tanaman padi busuk akarnya saking banyaknya curah hujan. Diternak lele lepas gara-gara banjir bandang. Mudah-mudahan hujan yang datang itu semuanya menjadi rahmat, bukan menjadi laknat. Wal anfusi was samarat, 5 musibah yang ditimpakan Allah kepada kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, sakit mati, was samarat, kurang buah-buahan, paceklik, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika musibah itu datang, apa kata mereka? Qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Anak saya meninggal Pak Ustadz. Ibu sayang dengan anak ibu, tapi ada yang lebih sayang lagi dengan anak ibu. Siapa dia? Allah. Dititipkannya di rahim ibu 9 bulan 10 hari. Orang di Jambai ngandung masih 9 bulan 10 hari. Astagfirullah, aku serius bertanya. Di Jambai mengandung masih 9 bulan 10 hari? Masih. Di tempat lain kabarnya udah 3 bulan aja. Nikah Januari, Maret lahir. Pas ditanya, kok cepat kali lahirnya? Ini edisi minimalis. Dititipkannya di rahim ibu 9 bulan 10 hari. Dititipkannya air susu ibu untuk 2 tahun. Dititipkannya, tapi kemudian diambilnya. Apakah ibu marah? Apakah ibu mengamuk? Ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak ridha menerima ketetapan Allah, man lam yasbir bi balai, siapa yang tak sabar menerima balaku, walam yarda bi khadai, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Adakah Tuhan selain Allah? La ilaha.
Makanya kita terima apa yang sudah ditetapkan Allah, dengan catatan tetap ada usaha dan ya. Itu di depan saya tadi ada pisang, ada jagung, ada kue, itu semua punya saya. Itu punya saya. Ada air putih. Tapi kalau saya tak berusaha untuk membuka plastiknya, karena tak dipersilakan, saya tak berusaha untuk mengambil jagung itu mendekatkan ke mulut, kalau cuman mengango aja mau dia masuk ke dalam, maka mesti ada usaha. Saya yang menemani dia sejak semester 1 di kampus, Pak Ustadz. Saya yang mengantar dia kuliah, Pak Ustadz. Saya yang membantu dia membuat makalah, Pak Ustadz. Saya yang mengantarkan dia ke dosen, Pak Ustadz. Begitu nikah sama orang lain, selama kau jalan sama dia, pernah kau bilang suka sama dia? Enggak, Pak Ustadz. Tapi hati kau ada. Iya. Kenapa tak kau bilang suka? Kusangka dia tahu apa isi hatiku. Bodoh. Mana pula dia tahu? Kau bilanglah sama dia, Adinda, nanti kalau kau selesai sama abang, abang nih yang tulus, yang lain bulus. Tapi ternyata sudah terjadi. Apa mau dikata? Nasi sudah jadi tai ayam. Ibu orang sedang sedih, dia cerita bubur juga lagi, bubur lagi. Maka orang seperti ini mesti dibangkitkan semangatnya. Kalau tidak dia putus asa, maka kita katakan, kalau dia mengadu kepada saya, gimana nih Pak Ustadz? Oh, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kau masih muda, masih ganteng, cepat kali kau putus asa. Aku aja yang tua, kurus, kering, tak ganteng begini. Kau tengok komen-komen di YouTube, di Instagram, apa kata mereka? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng ini? Ini ganteng, tetap gagah, perkasa. Pas ditanya, jadi kau nikah? Saya udah putus asa untuk mendekat dengan perempuan, Pak Ustadz. Terus saya mau mendekat laki-laki aja. La ilaha illallah, masyaallah. Mau kuantukkan aja rasanya ke tiang. Dunia ini tidak sedaur lebar daun kelor, guys. Rahmat masih Allah terbentang luas. Tatap matamu, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, walaupun malam ini tak ada bintang. Karena semua bintang malam ini sedang turun ke Jambai. Kalau mau menengok bintang-bintang turun, keluarkan handphonenya, mudah-mudahan baterai masih ada. Alah, 7 watt lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Udah matikan? Yang lama-lama nanti ketiak basah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang judulnya malam ini menggapai hikmah di balik segala musibah yang ada. Itu semuanya hanyalah ujian iman. Apakah nabi-nabi yang hebat-hebat, wali-wali itu tidak diuji Allah? Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna. Apakah orang yang berkata kami beriman itu dibiarkan Allah begitu saja? Wahum la yuftanun. Mereka diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya kita sebut 4 kali dalam salat. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali. 4 kali namanya disebut.
Nabi Musa keturunan Ibrahim, Nabi Isa keturunan Ibrahim, Nabi Muhammad keturunan Ibrahim alaihissalam. Tapi lihatlah ujiannya luar biasa, dibakar orang. Jadi kalau hari ini ujian kita ini belum ada apa-apanya, Beb. Ujian yang kita hadapi ini baru upil-upilnya para nabi, baru upil-upilnya para wali. Tidak ada cara lain kecuali wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan solat, bukan somat. Apa pula somat? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah solat. Apa itu mana sabar? Mulut diam. Jangan mulut bercakap. Dia tak sembahyang, dia tak sholat, dia tak ngaji. Kenapa rumahnya mewah? Kenapa rezekinya lancar? Kenapa sawitnya banyak? Aku yang sudah sholat, kenapa? Apa ini? Setan masuk. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Mulut diam. Kalau mau bercakap juga bertasbih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asya atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Memangnya kalau kita marah-marah, ngamuk-ngamuk, selesai masalah? Kalaulah dengan marah mengamuk selesai masalah, kita buat nama acaranya Ngamuk Akbar. Kita buat nama acaranya marah-marah nasional. Marah tidak menyelesaikan masalah. Ajak mulut berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar. Man lazimal istighfar. Siapa yang banyak-banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitannya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan Allah kesenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Saya mau datang kemari ini tahun 2019. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Begitu mau berangkat, ada yang lebih cepat dari saya. Siapa itu? Covid. Akhirnya batal datang ke Jambai. Rupanya ditakdirkan Allah datangnya sekarang. Kenapa? Sekarang lebih baik. Kenapa sekarang lebih baik? Karena sekarang ini masyarakat memang lebih perlu pengajian. Kalau 2 tahun yang lalu belum terlalu perlu, sekarang perlu. Kenapa? Covid datang, semua naik, sedang galau, rezeki macet. Memang perlu pengajian sekarang. Coba kalau saya datang 2 tahun yang lalu, kan tak ada masalah. Sekarang ini masalah. Tapi Ustadz Somad datang rasanya tak menyelesaikan masalah, menambah masalah pula. Mudah-mudahan malam ini yang punya masalah-masalah selesai masalahnya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, karena Allah punya kuasa. Allah maha besar. Masalah saya ini besar Pak Ustadz. Allah maha besar. Salat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajat. Hajatnya perlu disebutkan? Tak usah, dalam hati aja. Jangan pula kalian mentang-mentang anak muda langsung ke masjid. Usolli sunnatul hajat, mau meminang anak bapak tu lillahi ta'ala. Tak tahu rupanya di sebelah anakku itu, kata dia. Allahu Akbar. Kalau temanmu tak mau mendengarmu, kalau orang di kampung tak sudi untuk mendengarkan curhatmu, kalau tak ada tempat mengadu lagi di dunia, berbisiklah kau ke tanah di saat bersujud, maka malaikat-malaikat di langit akan mengabulkan segala doa-doa. Boleh untuk update status besok pagi.
Kalau makhluk di bumi sudah tak sudi lagi mendengar keluh kesahmu, berbisiklah ke bumi di saat kau bersujud. Nabi sujudnya paling lama, sepanjang ayatnya. Dia baca ayat panjang, sujudnya juga panjang. Tapi bukan waktu jadi imam, waktu sholat tahajud sendirian malam. Kalau jadi imam dibuat panjang-panjang, pas salam makmum udah hilang semua. Besok unjuk rasa mereka, ganti imam, ganti imam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam berapa saya mulai tausiah tadi? Hah? Setengah 9 kan? Jam 9. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah Allah ingin memuliakan kita. Kenapa dikasihnya kita sakit? Kenapa dikasihnya kita susah? Mengapa dikasihnya kita mati? Supaya sujud kita lebih lama. Selama ini sujudnya macam stempel kantor pos. Maka begitu dia susah, begitu dia sakit, begitu dia macet, sujudnya lama. Subhana rabbiyal a'la. Selama ini tak jelas dah apa kata. Macam dapat tempe mendoan panas. Tapi begitu hidupnya susah, diuji Allah dengan berbagai macam masalah, maka sujudnya lebih lama. Selama ini berdoa tak mau. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Macam ayam nampak padi. Tapi begitu diuji Allah Ta'ala, tangannya ke atas, matanya menangis. Ya Allah. Begitu dia ditimpa musibah di tepi kubur, suaminya menangis. Abah, kenapa ibu menangis? Sawitnya sedikit kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lebih mengerti kita kecuali Allah. Ibu kenal dengan anak ibu, bapak kenal dengan anak bapak. Tapi bapak kenal setelah dia lahir, ibu kenal setelah dia ada dalam rahim. Tapi Allah sudah kenal dia sebelum dia dikirim ke dalam rahim. Ketika di alam roh, maka serahkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwata. Tapi tetap dengan usaha. Jangan gara-gara ini besok pagi abang tuh ditanya, bang, abang nggak manen sawit? La haula. Abang nggak mupuk? La haula. Abang nggak ngutip brondol? La haula. Kalau ada suami ibu macam itu di sini, ibu tak usah marah, diam aja. Terserah abang lah bang. La haula lah bang. Nanti pas jam 1 jam 2 kan dia nanya, gimana dek, makan siang kita gimana? La haula wala quwata illa billah. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Begitu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar hakikat tawakal, la razaqakum kama ruziqat thair. Allah beri kamu rezeki seperti rezeki seekor burung. Macam mana rezeki seekor burung? Burung hidup di awan, burung hidup di atas pokok kayu, tapi makanannya ikan di dalam sungai Siak. Dalam sungai Rokan, terserah mau sungai Rokan. Dalam sungai Delhi, terserah kau mau sungai mana. Dalam sungai Nil, terserah, pokoknya dalam air. Dia di atas, nampaknya masuk dia ke dalam. Dan dia tidak ada, sampai sekarang belum ada profesor doktor burung. Dia hanya memakai kakinya, cekernya, paruhnya. Dengan itu burung sampai hari ini masih hidup. Ini hamba Allah, ini makhluk ciptaan Allah. Dia hanya mengepakkan sayapnya, taghdu khimasan, terbang dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut berisi. Kenapa kita kalah dengan burung? Ada yang lebih canggih lagi, cicak. Cicak itu tak jelas, tak kemana atas, tak kemana bawah. Atas kata kita, bawah kata dia. Bawah kata kita, atas kata dia. Tapi makanannya pun luar biasa. Apa makanan cicak? Helikopter. Kita pun kadang tak bisa mukul nyamuk. Sehebat-hebatnya kita payah mukul nyamuk. Tapi dia bisa pula dengan satu kali tangkap. Kan ada lagunya tuh. Cicak di dinding. Datang seekor nyamuk. Tuk. Terserahlah mau hap mau hub.
Kan layak, cicak tempat ibu hap, cicak di rumah saya tuh. Betapa Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki. Lalu kenapa kita cemas? Kenapa kita takut? Kenapa kita galau? Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak muda, anak laki-laki, agamanya bagus, wa khuluquhu, akhlaknya baik, orangnya sopan, salat, fazawijuhu, nikahkan dia dengan anak gadismu. Iyakunu fuqara, kalau dia fakir, yughnihimullah, dia akan dikayakan Allah. Ini anak-anak muda banyak yang laki-laki yang ganteng-ganteng yang luar biasa nih. Kalau meminang anak ibu, terima dia nanti ya bu ya. Terima bu. Nah, kalian udah aku iklankan, tak laku juga, entahlah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kepala sama hitam, isinya macam-macam. Ustadz Somad, iya bu. Bisa nanti kita ketemuan Pak Ustadz di mana? Di rumah makan. Jangan. Kenapa? Nanti fitnah. Jadi di mana kita ketemu? Masjid. Berdua, jangan. Nanti disangka orang saya buka cabang. Mesti ada orang ketiga, keempat. Mesti ada laki-laki. Sampailah di masjid. Apa masalahnya bu? Ini anak saya Pak Ustadz. Hah? Anak perempuan pula? Apa masalah anak perempuan ini? Lakinya Pak Ustadz. Kenapa lakinya? Pecandu narkoba Pak Ustadz. Dulu kenapa tidak dibuat fit and proper test saya sebagai ketuanya? Sekarang sudah terjadi begini, kenapa? Kenapa tak diteliti baik-baik? Karena ternyata terpukau dengan dunia. Waktu dia datang pakai mobil mewah, dibuka gorden. Inilah dia yang menurut istiqorohku malam tadi bang. Inilah dia yang nampak aku tadi malam. Persis merek mobilnya sama warnanya memang ini. Seminggu sesudah dinikahkan, anak pun balik dalam keadaan berurai air mata. Oh ma, kenapa kau nak makin kuat amat? Kenapa kau menangis? Ditempelengnya kau tidak, ditunjangnya kau buka, dipukulnya juga tidak. Jadi kenapa? Rental. Rental bu, udah diambil dealer udah. Maka tengok baik-baik orang yang kau sepelekan, yang dulu kau sangka anakmu tak akan makan, tapi ketika kau sakit terbujur kaku, dialah yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lapang telingamu mendengar. Wal Qur'anil Hakim. Anakmu, menantumu yang hebat-hebat, ketika ditelepon, ayah kau sedang di rumah sakit, sibuk di luar kota. Emakmu sedang sakit, sedang bisnis, tak bisa ditinggalkan. Ini bapakmu sedang sakit, sedang meeting di luar negeri. Meeting. Lama-lama kau mati di kepiting. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak sempat sholat, tak sempat ngaji, tak sempat zikir, tak sempat baca Quran. Sibuk ditelan dunia. Sampai pada akhirnya semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih dulu. Kalau ada orang kaya tak sholat, masih agak-agak maklum lagi. Dia sudah senang di dunia, di akhirat tinggal masuk neraka. Ini udahlah di dunia melarat, di akhirat neraka jahanam. Kata malaikat nengok dia, aku nengok kau nih lah. Kalau si anu tuh memang pecandu narkoba, dia memang pezina, dia memang pemabuk, tapi di dunia ini udah dapat dia, di akhirat nanti tinggal neraka jahanam. Kau ini udahlah di dunia anda jahanam, di akhirat jahanam juga lagi. Apalagi yang mau kita harapkan dari dunia ini? Kalau bukan sholat, hayya 'alas shalah, nanti ajalah. Sombong tak mau datang ke masjid. Sampai pada akhirnya apa kata Pak Imam? Kepada jenazah silakan angkat ke dalam. Masuk bukan dengan melangkahkan kaki, tapi sudah dipikul orang. Dulu imam di depan, dia di belakang. Hari ini apa kata imam? Letakkan dia di depan. Usolli ala hazihil janazah arba'at takbiratin fardul kifayah imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tak pakai ruku,
tak pakai sujud. Jangan sampai anak kita sholat kita nanti sujud dia. Allahu Akbar, selesai sholat tanya orang, kenapa pula kau sujud? Sholat jenazah mana sujud? Banyak kali dosa bapak nih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti yang memandikan jenazah kita anak kita. Makanya masjid apa nama masjid kita? Masjid Nurul Huda buat pelatihan penyelenggaraan jenazah. Siap? Tapi kalau buat penyelenggaraan jenazah yang ikut nanti anak muda, yang tua-tua jangan, karena kalian yang mau kami mandikan. Anak-anak muda dilatih bagaimana cara mandikan, bagaimana cara menyiramkan airnya. Menyiramkan airnya ditumpahkan ke tangan. Tak boleh air itu langsung jatuh, karena kulitnya baru merasakan sakaratul maut. Disiramkan ke tangan. Macam mana mengorek telinganya? Maka diambil kain, dibungkus ujung, dikorek telinga, korek hidung bersih, dipegang belakangnya, bukan diletakkan, disiramkan lebih baik-baik. Macam mana kain penutupnya, kain kafannya, bagaimana cara menyelenggarakan jenazahnya. Ini sekarang banyak orang tak tahu. Begitu meninggal maknya, meninggal abangnya, meninggal bapaknya, serahkannya kepada penyelenggaraan jenazah. Iya kalau ibu tu baik, iya kalau bapak tu orangnya baik. Kalau sombong, kalau angkuh, apa kata orang penyelenggara jenazah? Hari pembalasan tiba. Kau yang sombong dulu kan, yang angkuh dulu kan, mentang-mentang sawit kau banyak, mentang-mentang rumah kau besar, mentang-mentang mobil kau mewah. Inilah masanya, disemprotnya macam menyemprot mobil. Mana sabun cuci piring tadi katanya? Nah, diambilnya sebersih WC. Ini dong. Mampus gua kan, mati juga gua akhirnya kan. Hati-hati kalian yang sombong-sombong. Dulu memang ada yang sombong, tapi sudah tahu aja kalian. Yang paling indah itu kalau memandikan jenazah kita adalah anak kita. Ibu memandikan anak ibu, pagi mandi, siang mandi, sore mandi, makan coklat belepotan mandi, habis makan mandi, habis minum mencret mandi, mandi. Satu hari paling tidak dimandikan anak 3 kali. 1 tahun berarti memandikan anak 1000 kali mandi. Dan ibu cuman minta mandi 1 kali mandi jenazah. Itu pun dia tak sanggup memandikan, diambilnya duit 50.000. Tolong mandikan emak saya. Kau anak apa? Anak orang apa anak setan? Mudah-mudahan nanti anak kita yang memandikan jenazah kita, insya Allah. Kita yang mengazankan anak kita dulu, Pak. Terlilit kabel pula kakiku. Kita yang mengazankan anak kita dulu, Pak. Masih ingat Bapak waktu mengazankan anak Bapak dulu? Mohon maaf Pak Ustadz, waktu itu saya mabuk. Jadi waktu anaknya itu lahir diminta azan, dia tak bisa azan. Bagi yang dulu tak sempat mengazankan anaknya, balik dari sini jangan diazankan lagi. Anak itu udah kelas 3 SMA. Sini kau sebentar, Cok. Allahu Akbar. Apanya ya ini? Silap-silap ayah pula kuasan kan dia. Kita yang membisikkan itu dulu ke telinganya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada orang di Jambai ini yang membisikkan ke telinga anaknya, kau sudah kusiapkan sawit 3 kapleng. Yang dibisikkannya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Menangis bapak tu waktu azan, asyhadu an la ilaha illallah. Tanya istri, kenapa bang menangis? Sesar mahal deh. Kalian pikir kalian lahir ke dunia ini enak, meregang nyawa mak kalian ini melahirkan, betul bu? Bukan enak. Ini kadang anak-anak ini disangkanya lahir enak aja. Enak aja mak tuh melahirkan. Kenapa? Adikku 10. Ilaha illallah, meregang nyawa dia. Bukan senang melahirkan anak ini. Anak laki-laki, kalian paling tidak sekali menengok, menyaksikan istri kalian melahirkan. Walaupun kalian tak sanggup menengoknya, paling tidak memegang tangannya, supaya kalian ingat bagaimana perjuangan almarhumah ibu kalian. Bukan melahirkan itu macam bersin aja, asyik lahir. Seenak itu.
Walaupun Pak Polisi Babinsa, walaupun Babin Kamtibmas, walaupun tentara, walaupun Jenderal Bintang 4, tak bisa merasakan bagaimana sakitnya mengandung. Betul? Hormon tubuhnya berubah. Semua yang harum diciumnya busuk, lakinya pun bau hantu. Jangan dekat-dekat bang, bau setan kau cium. Tiba-tiba ususnya mengecil. Kenapa ususnya mengecil? Karena rahimnya membesar. Berapa berat janin di dalam? 3,5 kilo. Perasaan anak saya tak sampai anak yang bilang ini. Tiba-tiba tulang belakangnya melengkung. Dia berjalan. Apa kata orang mengejek? Kukira kura-kura. Badannya mulai berpeluh, keringat panas. Pada saat dingin dia menggigil kedinginan. Sampai akhirnya dia mual-mual. Sampai akhirnya dia sakit pinggang. Giginya nilu. Tulang-tulangnya terasa patah. Sampai akhirnya dia melahirkan. Kau gendong emakmu dari kampungmu, dari Jambai. Kau bawa ke kota Makkah. Kau bawa tawaf dan sa'i umrah. Tak dapat sekalipun menebus sekali teriakannya saat melahirkan. Hari ini kau setelah tegap gagah perkasa menikah dengan perempuan yang cantik jelita, tiba-tiba dia menelpon, "Assalamualaikum anakku." "Waalaikumsalam. Mak mau buka puasa, bisa minta 50.000. Sebentar ya mak, aku tanya biniku dulu." Kenapa tak mati aja kau dulu? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu. Dulu memang ada di sini, tapi sekarang sudah banyak kali udah yang mati di sini. Mati kena Covid. Ini yang hadir nih semua yang baik-baik ini semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita hadapi hari ini adalah, Masya Allah, anak kecil dibawa. Kenapa lah anak-anak kecil ini dibawa pengajian? Tertidur. Bukan didengarnya ceramah Ustaz Somad. Untuk apa anak-anak ini dibawa? Mereka dibawa supaya mendapatkan rahmat Allah. Karena majelis ilmu ini dihadiri oleh para malaikat. Didoakan malaikat anak-anak ini. Dan nanti setelah remaja dewasa ketika ditanya nikah, dia ditanya sama istrinya, abang. Ya, abang dulu waktu kecil ada dibawa emak abang pengajian, sekalipun tak ada adik. Terus asal dibawanya pesta nikah, dangdut aja dibawa. Tapi di Jambai Masya Allah anak-anak dibawa. Yang mengantuk dikasih kue, yang tidur dikipas-kipaskan, telayang-layang. Anak tuh tengoknya Ustadz itu kadang-kadang melayang di atas. Inilah banyaknya anak-anak kecil, ha? Ibu-ibu anak tuh yang menangis-nangis digendongkan ibu tuh. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak yang hadir malam ini semuanya soleh dan solehah. Wa'izukum bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lama. Aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lindungi semua anak-anak yang hadir malam ini, jauhkan dari gangguan setan, jauhkan dari gangguan binatang, jauhkan dari gangguan jin, jauhkan dari gangguan mata ain yang jahat karena dari orang yang dengki, hasad, busuk hati, ya Allah. Ayah-ayahnya juga jaga, selamatkan hatinya, jangan sampai berpindah ke lain hati. Ibu-ibunya juga selamatkan hatinya, jangan sampai menengok bapak itu macam abu, macam tak ada makna sama sekali. Jadi ibu nanti kalau ditanya, itu laki kau yang lisut itu? Itulah laki-laki yang dikirim Allah untuk aku. Aku tak pernah mencari dia, dia tak pernah mencari aku. Satpamlah yang mempertemukan kami. Apa ini? Ini cakap apa ini? Mana tauhidmu kepada Allah? Mana imanmu kepada Allah? Kalau tak jumpa, tak akan bertemu. Kalau tidak, kata Allah, langkah, rezeki, pertemuan, maut, itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak orang yang salah cakap sekarang. Itu laki kau? Iya. Kok bisa kau jumpa? Ini salah sambung dulu. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi alhamdulillah malam ini ibunya hadir, bapaknya hadir. Walaupun mereka terpisah, kita pisah sebentar ya Dik, nggak apa-apa bang, lama pun nggak apa-apa. Nah, kalau di sana sebentar, abang di sini, karena memang kita laki-laki perempuan tak boleh campur aduk, maka di sini perempuan semua. Walaupun ada beberapa laki-laki yang terjebak.
Dan di sini pula laki-laki semua dan dikawal oleh Pak Polisi, Babin Kamtibmas. Maka insya Allah kira-kira yang paling hebat dalam berdakwah ini ada Pak Camat, ada Bapak anggota DPRD, ada Bapak TNI, ada Polri, ada Ustadz. Ini hanyalah seragam. Intinya adalah mengajak orang kepada perbuatan baik, amar ma'ruf nahi. Bapak anggota dewan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di kantor DPRD. Kita keluarkan perda, peraturan daerah, semua PNS, semua perusahaan wajib bayar zakat 2,5% ke Basnas Kabupaten. Kabupaten mana nih? Kabupaten Siak. Tanya kepada semua anggota DPRD, setuju? Setuju, ketok palu, pam, selesai. Itulah beda palu kau dengan palu tukang. Lalu tukang kelompang, pecah keramik. Ustaz Somad ceramah menggelegar dalam masjid. Innamal khamru, minuman keras, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijusun, najis, min amali setan, perbuatan setan, fajutan ibu, jauhi. Menggelegar ceramah Ustaz dalam masjid, jamaahnya begitu keluar dari masjid, tak lama jauh dari masjid langsung jumpa orang lagayam main judi, langsung jumpa orang hisap ganja, langsung jumpa orang main gaple, main judi. Pas ditanya, kenapa kalian main judi? Ini haram. Emang masalah buat lo? Tapi coba kalau yang berdakwah ini polisi dan tentara, mereka tak perlu menggelegar, tak perlu bercakap keras, tak perlu pakai sound system, tinggal cabutnya pistolnya. Lagayam kalian, lagayam. Main. Selagi pistol itu masih ada, pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Betul? Jadi ibu menasihati anak ibu begitu, nanti tanya dia, kau mau jadi apa? Aku mau jadi ustadz. Jangan, berat, biar Ustadz Somad aja. Kau mau jadi apa? Aku mau jadi dokter, mak. Bagus. Setiap anak ditanya, saya tanya tuh setiap wisuda TK, berikut ini penyerahan ijazah anak TK oleh Ustadz Somad. Saya tanya, jadi apa nak? Dokter. Kau mau jadi apa? Dokter. Tanya lagi, kau dokter. Kenapa kau ikut-ikutan dia? Enggak. Lama saya berpikir, kenapa anak ini mau jadi dokter? Barulah saya paham, rupanya dokter ini martilnya kecil. Kecil aja martil sebesar ini ya. Dipukulnya lutut orang. 7 juta. Lah, pukulnya pula sedikit. 7, 14. Rupanya dokter tuh senternya kecil, bukan macam orang jaga malam senter besar batunya 6, senter batu kecil satu. Disuruhnya buka mulut, dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, buka mulut, 5 juta. Banyaklah pasien tuh tak berani tutup, karena buka sama tutup bayar. Patutlah anak-anak nih mau jadi dokter. Silakan kau jadi dokter, nanti kau bangun pesantren tahfiz Quran di Jambai. Silakan kau jadi dokter spesialis, silakan kau jadi pengusaha kelapa sawit, silakan kau jadi polisi jenderal, silakan kau jadi tentara jenderal. Tapi kau bangun Jambai, kau bangun pondok pesantren, kau buat SDIT, kau buat tahfiz Quran, kau buat TK Quran, kau bangun masjid yang besar, kau tolong agama Allah. Begitu ibu menasehati anak-anak ibu. Tentu bahasanya tak macam saya ini keras. Bahasa ibu tentu lembut. Nah, jangan mabuk ya, nanti kau masuk neraka jahanam macam ayah kau.
Sebelum masuk TK, sebelum masuk SD, sebelum masuk SMP, sebelum masuk SMA, sebelum S1, S2, S3, sebelum profesor, yang paling berpengaruh pertama menanamkan ke dalam pikiran anak adalah ibu yang pertama kali. Makanya kalau menengok anak, tengok bagaimana ibunya. Saya berceramah ke Malaysia, ke Brunei Darussalam, Singapura jangan sebut, tak masuk. Sampai di Kuala Lumpur, pergi ke Terengganu, pergi ke Malaka, sampai di sana jumpa sama orang Malaysia. Ustaz, kami nak datang Pekanbaru. Boleh, apa salahnya? Pakcik nak apa? Saya nak jumpa mak Ustaz. Apa jumpa mak saya? Saya yang bagi tausiah. Macam mana emak Ustaz dulu mendidik Ustaz? Datang mereka ke Pekanbaru, bertanya ke almarhumah mak saya tahun 2017. Dia tanya, macam mana Ustaz tu masa kecil? Dia kecil macam kecil juga. Pendidikan ibu yang luar biasa. Dulu kalau ada tamu duduk di atas kursi, mulai mata mak tu tajam. Maksudnya jangan duduk di atas karena ada orang tua suruh duduk di bawah. Tak juga paham. Nah, balik tamu tu mulailah radio frekuensi. Saya tak ada saudara perempuan. Saya ni anak pertama. Adik saya anak kedua. Dua-duanya laki-laki. Kau tak ada kakak kau perempuan, tak ada adik kau perempuan. Nanti kau pergi merantau jauh, siapa memasak? Kau mesti pandai mencuci, kau mesti pandai menggulai. Begini cara membuat sop, begini cara membuat sayur asam podeh, begini cara gulai lomak, gulai santan. Ayam ni kau cuci 2 kali. Kenapa 2 kali mak? Karena kakinya 2. Kambing ni kau cuci 4 kali. Kenapa 4 mak? Kakinya 4. Kita tak paham, anak kecil setelah besar baru tahu. Rupanya ayam tu memang cucinya 2 kali cukup. Karena dagingnya putih, darahnya tak banyak. Cuci sekali, cuci 2 kali bersih. Tapi kalau daging berdarah, merah, maka cuci bersih. Nanti siraman yang terakhir kau berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Kalau kau mencuci, cuci basuh pertama, kau salin bersih. Cuci sekali lagi bersih. Cuci ketiga kau berselawat. Karena kain ni kau bawa sembayang. Jangan sampai bercampur dengan najis. Kalau kain ni bernajis, nanti tak sah kau bawa sembayang. Saya tak punya saudara perempuan. Sampai hari ini merantau ke Mesir, merantau ke Maroko, merantau ke Sudan, merantau ke Malaysia, merantau ke Brunei, merantau ke Jakarta, merantau ke Bogor, balik ke Pekanbaru. Nasihat tu bersarang di kepala. Begitu. Jadi ibu mungkin bukan profesor doktor, ibu bukan anggota DPRD, ibu bukan polisi tentara, tapi ibu adalah yang melahirkan mereka-mereka yang hebat-hebat. Hebat tak ibu-ibu? Ini kadang orang ni kalau punya anak perempuan, berapa anak kau? Anakku 3, tapi perempuan. Apa pula pakai tapi? Saya ingin anak perempuan, tak dapat-dapat. Anak ustadz ini kelihatannya perempuan, kata dokter. Kita siapkanlah nama perempuan. Begitu lahir, laki-laki. Mau anak laki-laki, bagus. Mau anak perempuan, bagus. Asal jangan tak jelas, entah laki-laki, entah perempuan. Karena sekarang lagi tren, badan berotot, kumis melintang. Pas ditanya, di mana simpang ke jalan ke Jambai? Sana. Apa ini? LGBT sudah masuk ke desa. Kita minta kepada Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Babinsa, supaya dibuatkan mereka ini latihan sepak bola tinju supaya hilang bencongnya. Latih dia baris berbaris. Siap, gerak. Siap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kecil dipakaikan pakai jilbab. Untuk apa anak kecil pakai jilbab? Mereka belum menutup aurat, mereka belum mukallaf, mereka belum wajib. Tapi apa kata pepatah orang Melayu? Itu anak kecil pakai jilbab panjang. Allah bisa karena dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Betul apa salah? Pripun kapare apik kabeh? Muga-muga sing melu acara iki sugih. Padha kabeh mlebu nang surga. Banyak juga orang Jawa. Kabeh. Masya Allah, apik kabeh insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Oh, udah jam 10 rupanya. Saya ceramah ini, andai pun tak saya bawa jam, saya sudah tahu berapa menit saya ceramah. Kenapa? Sudah terasa dari kesemutannya, tahu saya. Nah, kalau begini rasanya itu sejam tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara semeriah ini dengan lampu terang benderang, dengan pentas, dengan gambar, bisa layar terwujud, ini karena ada orang-orang baik di belakang layar. Kita doakan mereka panjang umur, sehat badan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Di masa akan datang buat lagi tablik akbar. Siapapun yang datang kemari, ibu bapak hadir, siap. Ustadz dari Dai Kamtibmas, pimpinan pondok pesantren, para kiai, para alim ulama dari Pulau Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari manapun dia datang, datang aja pengajian. Yang penting ngaji. Saya bosan ngaji nih Pak Ustadz, ngaji. Sampai kapan ngaji nih? Sampai ruh keluar dari jasad. Nanti kalau sudah mati, nggak kami ajak lagi. Ada pernah ibu memanggil orang, ada jasad terbujur, udah, yuk wirid yasin yuk. Ibu di WA orang kan karena masih hidup kan. Jadi sementara masih hidup nih, sabar-sabar aja lah ikut ngaji. Ada pengajian sore wirid yasin. Ada ibu di sini wirid yasin sore? Lanjutkan Bu, semangat terus. Nanti akikah anak undang wirid yasin, pindah rumah undang wirid yasin, walimah anak undang wirid yasin. Baca yasin tak salah, tapi seumur hidup baca yasin masalah. Karena masih ada surat-surat yang lain. Bacaannya dibetulkan, jangan baca cepat-cepat, bacanya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Begitu. Ini sekarang banyak ujung-ujungnya fayakun, turja'un. Lain kata orang, lain kata dia. Orang sini baca Yasin, dia sebelah ya asin. Rupanya baca Latin. Mau ikut datang itu sudah alhamdulillah. Jangan aja. Nanti dia tak ikut lagi, sibuk dengan drama Korea. Akhirnya rambutnya dicatnya 3 warna, makeup 2 inci, muka putih, tangan hitam. Yang ditonton Korea, yang ditonton India. India itu mancung, awak mau mancung juga, disuntikkan silikon, naik 3 bulan, habis itu turun. Yang ditonton orang Itali, yang ditonton orang Eropa, langsung pipitnya 3, cie, 2, 3. Kita mau juga macam itu, suntikkan silikon sini, mau manjang, habis 3 bulan, dagu panjang, hidung panjang, pas macam mak lampir. Kau cantik bukan karena silikonmu, kau cantik bukan karena makeupmu, kau cantik bukan karena wajahmu, kau cantik karena tahajudmu, karena doamu, karena munajatmu. Tapi jangan terlalu kepedean. Kau cantik kali, ku tengok glowing. Kau makan tiap hari jus bengkoang ya? Enggak. Kenapa kau nampak putih bersih? Aku kena air wudhu. Oh, jadi kau anggap kami ini tayamum semua? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad kami heran kalau Ustadz ceramah tuh kenapa dipasang lampu dekat-dekat biar mukanya nampak putih. Barulah nampak kami muka Ustadz asli malam nih, rupanya memang putih. Tak nampak kalian bebelang atas putih, muka hitam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kemana-mana tausiah biasanya baju putih. Sampai ke Jambai ini, Ustadz kami kasihlah batik sakai, karena nanti kami tengok komen-komen itu, Ustaz kok bajunya putih terus, nggak ganti-ganti ya? Jadi nanti kalau Bapak Ibu menengok ceramah Ustaz Somad tanpa melihat judulnya sudah tahu, ini pasti di Jambai. Kenapa? Pakai batik sakai. Allahu Akbar. Memang iklan batik ini dia setiap setengah jam sekali. Setengah jam, iklan lagi dan iklan lagi. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada janda-janda di kampung kami Pak Ustadz. Jadi mereka ini kerjanya menjahit sama membatik untuk mengasih makan anak-anak.
Ini acaranya, ceritanya ini bukan di Provinsi Riau, di satu daerah yang tak boleh disebutkan tempatnya, menjaga kode etik jurnalistik. Mereka ini untuk mencari makan, suaminya sudah meninggal, anak-anaknya perlu sekolah, membatik sama menjahit Pak Ustadz. Terus bertimbunlah sekarang batik itu tak laku-laku. Jadi gimana? Boleh tak Ustadz pakai batik ini? Saya pakailah, habis itu dipoto, dicetak besar-besar, kalahlah caleg-caleg. Ditulis di bawahnya, bukan calon anggota legislatif, hanya untuk jual batik. Hubungi nomor kontak berikut. Saya pas datang ke kota itu saya tengok, besar kali foto saya. Iya Pak Ustadz. Sebulan sesudah itu bupati nelpon, Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustadz, semua stok habis terjual. Tapi mohon maaf Pak Ustadz, belum ada yang bisa kami kirimkan karena ini lillahi ta'ala. Apa maknanya? Bangkitkan ekonomi umat. Belanja ke warung tetangga, beli produksi teman kawan sahabat, jual kerupuk beli, jual keripik beli, emping melinjo beli, jual ikan asin beli. Karena kalau kita beli barang dia, itu membantu anaknya sekolah. Kalau dia punya duit, dia akan bayar zakat, bangun surau, langgar musola dan masjid. Mereka ini bukan cari kaya, tapi cari Ini orang duit banyak, sawit luas sejauh mata memandang. Kalaulah belanja ke warung tetangga, menawarnya macam mencekik. Ini berapa Bu? Ini 30.000, 3.000 aja ya. Untung saya tak ada di situ. Kalau ada saya di situ saya kasih golok. Tak usah kau tawar, kau bunuh aja kena. Anaknya mau sekolah, bininya mau masak beli beras, sanggup pula kau menawar begitu. Sementara kalau kau makan di rumah makan yang mewah yang mahal, begitu duitmu dibalikkan orang 50.000, sisanya 50, ambil aja. Sambil menunjukkan cincin, ambil aja. Ilaha illallah. Dulu memang ada orang itu di sini, tapi sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan barokah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah iman dan Islam. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Doanya pakai bahasa Minang, ya enggak aja. Ya Allah, iko banyak mana nak dimintakan anak pertama lomba laki nangka dua lomba bini nangka sampai baca rai pulau. Aku wong Jawa Pak Ustaz. Ya Allah, iki wis pirang-pirang dina bojone rong teko, wis ngalor ngidul. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, di Jambai Makmur dalam setahun ini sudah 3 kali mengadakan pengajian tablik akbar. Wow, amazing. Tapi masih saja jamaah yang sholat berjamaahnya tidak bertambah. Mungkin sudah meninggal. Jadi ada tidak Ustadz cara terbaik mengajak masyarakat agar mau sholat berjamaah yang ampuh? Ada kawan saya di Rokan Hulu, cara mengajak jamaah ampuh, dibuat surat undangan ke rumah-rumah, macam undangan nikah. Dia ketua masjid. Saya tanya, gimana cara kau buat supaya jamaah datang? Dibuat undangan. Dibuat undangan, kemudian di bawah ada NB. Kalau nggak datang, nanti jenazahnya urus sendiri. Alhamdulillah manjur. Ada satu lagi masjid kawan saya di Pekanbaru, itu dibuat undangan setiap subuh Ahad libur ada sholat subuh, pengajian dan coffee morning. Alhamdulillah ramai. Mana ada coffee morning. Saya pun ikut datang, saya tengok kopi aja. Saya bilang tak ada nih lontong sayur, nasi uduk, ketupek gulai paku. Kata dia nggak ada karena memang undangannya coffee morning. Kopi di waktu pagi, kopi aja dah. Kopinya pahit pula tuh. Saya terus terang minum kopi pahit ini tak mau. Kenapa? Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Jadi memang sholat berjamaah inilah yang akan menjadi ciri umat Islam. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Saya di masjid dekat rumah saya, biar supaya jamaah terbiasa ke masjid, karena saya banyak keluar,
dalam sebulan saya khususkan 4 kali subuh Rabu. Rabu pertama di musola, Rabu kedua di masjid, Rabu ketiga di masjid, Rabu keempat di musola, sepanjang jalan mau ke rumah saya. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan, oh Ustaz Somad itu ceramah aja itu di masjid dekat rumah dia, ya buat pengajian. Jadi habis subuh mengaji, baca subuh tadi, baca Riyadhus Shalihin sampai terbit matahari, tanya jawab, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Membiasakan diri, jangan sampai tidak sholat di masjid. Kira-kira kapan lagi ya Ustadz bisa diundang lagi? Sesuai lah, dulu 2019, ini 2022, berarti 2025. Panjang umur, sehat badan. Saya setiap provinsi itu saya kasih jatah 2 kali. Sumatera Utara 2023 2 kali, Sumatera Barat 2 kali, Sumatera Selatan Bangka Belitung 2 kali, DKI Jakarta 2 kali, Kalimantan Selatan 2 kali, Kalimantan Barat sekali, Papua, wilayah timur Indonesia. Begitulah keliling, itu pun tak habis. Jadi untuk Riau ini memang karena kita orang kampung halaman kita, tapi di Pekanbaru dalam sebulan 5 pengajian. Khutbah Jumat, Jumat kedua, setelah khutbah Jumat, sore Jumat asar, malam Sabtu, Sabtu subuh, duha Sabtu. Dikemas dalam acara 20 jam bersama Ustadz Abdul Somad, wisata religi semua boleh datang bebas, dalam 5 kajian, gratis, free, tak ada apa-apa. Tinggal datang, ongkos tanggung masing-masing. Nah, sampai kapan lah Ustadz mengaji nih? Sampai tua. Kalau tak sampai tua, mati. Kalau Ustadz mati, siapa yang melanjutkan? Akan dilanjutkan oleh orang lain. Jangan khawatir. Jangan kalau kita sangka kalau kita mati dunia ini berhenti. Kepedean. Dunia ini akan tetap berjalan. Masih banyak orang-orang soleh, orang-orang baik yang akan melanjutkan. Tapi yang mau kita tanya, apakah kita sudah berbuat baik? Apakah kita akan mendapatkan amal jariah kebaikan? Insya Allah, kalau mati Abdul Somad, walaupun tak bisa datang lagi, semua jamaah ini akan mengirimkan Al-Fatihah dan mendoakan insya Allah. Amin. Mak, semangat kali orang. Di akhir majelis sudah baca Al-Fatihah, sudah selawat, maka sekarang tinggal berdoa.